Dalam menjalani lika-liku kehidupan, kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya emosi. Dari sekian banyak emosi yang ada, beberapa di antaranya akan melahirkan perasaan-perasaan seperti benci dan juga rasa dendam. Entah itu bermula dari kejadian-kejadian sepele, hingga hal-hal yang bisa dirasa begitu menyakitkan sehingga mampu mempengaruhi kehidupan seseorang. Nggak salah kok, toh yang namanya emosi memang salah satu hal yang pasti ada dalam hidup manusia. Makanya, nggak heran orang-orang atau bahkan diri kita sendiri terkadang membenci hingga menaruh rasa dendam terhadap suatu hal dalam waktu yang bisa dibilang nggak sebentar. Padahal kamu tahu nggak sih, ternyata menyimpan benci dan dendam dalam waktu yang lama itu ibarat kita menelan bom waktu yang bisa sewaktu-waktu dapat meledak dengan sendirinya. Kok bisa ya? Sebenarnya, nggak ada yang melarang kamu untuk menyimpan rasa benci terhadap orang lain, atau bahkan sudah mencapai tahap dendam. Bisa dibilang, dua hal tersebut adalah respons alamiah yang bakal timbul dalam diri seseorang ketika ia menghadapi suatu hal yang dirasa membuatnya tidak nyaman dalam berbagai sisi. Entah itu masalah pertemanan, keluarga, percintaan, atau mungkin masalah-masalah sepele yang berujung fatal. Toh yang namanya penerimaan segala hal bagi masing-masing pribadi itu memang berbeda. Artinya, benci dan dendam itu adalah hak. Kamu boleh-boleh aja merasakan hal tersebut jika memang diperlukan. Ingat, memang nggak semua hal itu bisa direspon dengan baik-baik aja. Ada kalanya kita harus bersikap sebaliknya. Meski nggak ada yang melarang kamu untuk memiliki rasa amarah, benci, dan juga dendam, tapi kamu juga perlu ingat bahwa memendam perasaan tersebut dalam waktu yang lama bukanlah hal yang baik. Boleh jadi kamu percaya bahwa tidak memaafkan orang lain bisa membuat hidupmu merasa lebih tenang dan baik-baik aja. Tapi coba deh praktikkan hal itu dalam waktu yang lama. Pasti rasanya akan berbeda. Orang yang kamu benci, hidupnya akan tetap baik-baik aja, karena mereka masa bodoh dengan apa yang kamu lakukan. Ibaratnya nih, kamu mau jungkir balik kayak gimana pun, mereka juga nggak bakalan peduli. Sementara hidupmu bakal terus semakin lelah, karena hari demi hari kamu habiskan untuk membenci dan dikelilingi emosi negatif. Namanya benci itu juga butuh energi loh, dan itu benar-benar melelahkan. Segala pilihan memang kembali pada diri kita masing-masing. Kalau memang belum bisa memaafkan, ya biarkan aja kamu larut dalam emosi. Itu nggak apa-apa. Tapi, kalau memang udah bisa memaafkan, ya segeralah mengambil keputusan yang bijak. Ada sebuah pepatah bijak mengatakan, membencilah seperlunya, maafkanlah segala sesuatunya sebesar-besarnya. Terkesan sulit memang, tapi percayalah bahwa hal tersebut akan berujung pada hal-hal baik. Jika memang terpaksa belum bisa ikhlas seutuhnya, kamu bisa kok mencoba memaafkannya pelan-pelan. Namanya memaafkan itu nggak selalu harus menjadi satu seperti sedia kala. Jika kamu memang baru bisa memaafkan, tapi belum bisa bertemu dengan masa lalumu, ya nggak masalah. Itu merupakan dua hal yang berbeda. Tapi ingat, memaafkan dan mampu mengembalikan segala sesuatunya seperti sedia kala, itu berarti kamu telah merelakan kesalahan-kesalahan yang ada. Meski berat, tapi yakinlah ada hal-hal yang mendamaikan di dalamnya yang bakal kamu temui. Follow Hipwi di sosial media biar nggak ketinggalan update konten positif lainnya. Dan bergabunglah ke Hipwi Community supaya karyamu dibaca jutaan anak muda Indonesia.